Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan proyek 2 yaitu ESP32 Camp Face Recognition yang beranggotakan Muhammad Aska Farhan dengan NIM 12022231173, Difulodia Ulhaq dengan NIM 12022220139, Kresna Febriawan 12022220360. Next. Latar belakang. Dampak IoT dalam kehidupan menjadi semakin signifikan seiring berjalannya waktu, baik secara sadar ataupun tidak. Banyak hal yang melibatkan IoT dari lingkungan sekitar kita. Contohnya seperti face recognition yang dapat kita jumpai di proyek ini. Next. Komponennya itu yang pertama itu ada ESP32 Cam, OV2640 Wi-Fi, lalu ada ESP32 motherboard, ada Arduino IDE, laptop, dan kabel USB. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Akan saya lanjutkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari alat ini ya, dari SP32 Cam Face Recognition. Jadi pertama proses dimulai dengan menghubungkan perangkat SP32 dan WiFi menggunakan password yang tentunya ada pada software, dan selanjutnya masukkan IP server unik pada browser perangkat agar dapat mengakses SP32 kamera. Dan yang ketiga, ketika alat dan web server mendeteksi sebuah wajah, maka sampel wajah akan disimpan di dalam database. Next. Baik, jadi ini sistem dari bagaimana face recognition pada SP32 Cam ini bekerja. Yang pertama, sistem mendeteksi input gambar, kemudian mendeteksi wajah dan mendapatkan koordinat. Dan selanjutnya wajah yang didapatkan itu akan disejajarkan dengan sampel. Dan selanjutnya keempat ada algoritma face recognition dijalankan, dan yang kelima ada ID wajah kemudian akan disimpan dalam database. Dan dari sampel wajah dan ID wajah akan diberi jarak dan dibandingkan apakah cocok atau tidak. Dan selanjutnya yang terakhir, alat akan menentukan apakah ID berasal dari orang yang sama atau tidak. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kendala yang dihadapi selama kami mengerjakan proyek ini. Yang pertama itu ada kendala di sisi flash kamera. Pada saat kita mencoba untuk menambahkan fitur flash pada kamera yang kami kerjakan, ternyata flashnya itu terlalu terang, jadi bisa jadi dapat menyilaukan pengguna. Selanjutnya itu error yang membuat wajah pengguna tidak terdeteksi, dan ternyata saat kita telusuri ada error di dalam codingannya yang harus dibenarkan, harus dikoreksi. Dan yang terakhir itu freeze, yaitu kameranya freezing pada saat mencoba face recognition-nya di UI-nya. Berikutnya adalah hasil dari contoh codingan yang kami hasilkan. Lalu selanjutnya adalah bentuk fisik dari ESP32 kamera punya kelompok kami. Yang di pojok kanan atas itu adalah fitur flash-nya yang sudah tertutup karena hasilnya terlalu silau. Dan yang di pojok kanan bawah itu adalah contoh user interface ketika program dijalankan. Selanjutnya adalah video demonstrasi singkat yang telah kami buat. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan sedikit terkait cara kerja dari alat SP32 Cam ini untuk face recognition dan juga untuk flashnya. Di sini saya sudah memegang alatnya sendiri dari microcontroller dari SP32 Cam. Ya, di sini di bagian depan ada kameranya dan juga di sini ada flashnya. Kemudian di bagian belakang ini sudah terpasang oleh development board-nya yang menghubungkan agar lebih ringkas kita pakai development board yang langsung dihubungkan dengan micro USB yang nantinya saya akan sambungkan ke PC. Ketika disambungkan akan menyala lampu berwarna merah dan
kita akan langsung memprogramnya di software. Baik, di sini saya sudah masuk ke dalam software yang untuk menjalankan SP32Cam-nya ini yang bernama Arduino IDE. Di sini saya pakai versi terbaru, versi 2.0.3. Untuk mengoperasikannya, kita perlu menginstal softwarenya terlebih dahulu tentunya. Dan selanjutnya, kita perlu menginstal modul dari SP32Cam. Kita ke settingan preference, dan kemudian langsung kita pastekan link ini ke dalam sini dan lewat sini, dan klik OK dan OK saja. Dan nanti akan otomatis terinstall, dan kita perlu untuk nge-ekstrak di bagian board. Nanti kalau di sini karena saya sudah terinstall nanti kita juga bisa mendapatkan programnya seperti ini, codingan-codingan yang secara otomatis seperti template dari menjalankan face recognition SP32Cam. Pertama kita akan membuka example, dan nanti cari yang SP32Cam dan kita cari kamera, dan kalian klik kamera web server yang nantinya akan secara otomatis membuat keempat codingan ini Untuk codingannya, karena kita mau menggunakan fitur face recognition, kita perlu yang namanya mengaktifkan kodenya di sini yang define kamera model iThinker-nya. Hanya ini saja yang lain kita matikan saja. Nah, kemudian kita perlu memasukkan SSID dan password dari WiFi yang terhubung ke komputer ini atau WiFi yang ada. Jadi di sini saya sudah menggunakan WiFi pribadi saya seperti ini saja. Cuma kalian bisa mengubah-ubah dikit-dikit dari codingan tampilan dari SP32Cam. Kalian juga bisa ubah teks ketika mendeteksi wajah, menampilkan bahwa kalian itu udah masuk tuh dalam database dan sudah tidak dianggap sebagai intruder lagi atau penyusup. Dan kalian juga bisa mengubah ketika kalian dianggap penyusup atau awal-awal ketika belum di enroll dari muka kalian. Dan di sini tentunya ada masalah sedikit, dan ini masalah yang fatal karena kita akan menggunakan fitur face recognition, tetapi fitur face recognition-nya ini tidak bekerja hanya karena ada beberapa codingan yang salah, dan itu codingannya tentang face recognition, jadi perlu diubah atau tidak jalan sama sekali, hanya menyalakan kamera saja. 286 yang awalnya hanya free saja, dan kalau ditulis cuma free saja ini bakalan kayak nggak menyambung lah dengan codingan di atasnya atau di bagian yang lain. Jadi kita perlu ganti jadi DL_lib_free. Jadi di sini juga ada DL_lib free juga, ini perlu diubah yang awalnya free jadi DL_lib free juga. Setelah semuanya sudah tersetting dengan baik di bagian codingan dan pemrograman, kita perlu mengecek toolsnya di sini apakah sudah benar atau tidak. Di sini saya pakai board iThinker SP32Cam. Kalian bisa pilih SP32 dan scroll saja ke bawah dan menemukan iThinker. Kemudian ini portnya jangan lupa kalian pilih port yang ada di sini nggak mesti COM3, dan yang lain-lain kayaknya sudah default saja di sini. Jadi kita akan coba langsung buat upload codingannya di sini. Dan untuk proses uploadnya membutuhkan waktu yang cukup lama kalau buat face recognition-nya sendiri. Baik, di sini udah selesai buat loadingnya sendiri. Kita perlu membuka serial monitor agar menghubungkan Ini klik serial monitor, dan jangan lupa di sini kalau yang kalian belum ubah harus jadi 115.200 baud di sini. Pada perangkat kalian perlu memencet tombol reset di sini. Mungkin nggak terlalu kelihatan, cuma ada di bagian kanan kalau dari depan kamera. Dan nanti akan secara otomatis memunculkan sebuah IP address yang kita bisa gunakan di perangkat manapun yang terhubung dengan WiFi ini di SP32Cam ini. Baik, di sini saya sudah pastikan ke browser di browser apapun, dan ini sudah terbuka sih dari toggle OF2640 dari SP32Cam ini. Jadi untuk menyalakan kamera kalian tinggal pencet start stream aja, pastikan terhubung Jadi selanjutnya saya akan coba langsung buat face detection-nya dulu.
Di face detection ini ya membuat matriks di sekitar wajah kita ya, mendeteksi wajah. Dan kita akan coba buat face recognition-nya. Oke, di sini sudah ada ya tulisan penyusup. Kita akan coba enroll face dari muka saya ya, agar menyimpan agar saya tidak dikira penyusup lagi. Oke, itu sudah proses enroll ya. Ada menunjukkan kayak sampel-sampel. Nah, ketika sampelnya sudah cukup ya, maka wajah saya sudah akan dikenali dan akan disapa langsung, halo penghuni. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menyalakan fitur flash di SP32. Codingannya akan berbeda ya dari codingan kamera di sini. Seperti ini ada template-nya, cuma karena codingannya cukup simpel, jadi saya sudah buat di sini. Ya, codingannya hanya berupa ini saja dan nanti flashnya akan nyala. Cukup upload seperti tadi, seperti pada sesi face recognition. Cuma di sini sesi upload pada flash akan lebih cepat. Oke, dan di sini sudah cukup upload saja, sudah nyala ya di sini dan flashnya sudah nyala. Cuma memang ya terlalu terang sih saya rasa. Jadi kalau digabungkan dengan kamera juga saya rasa tidak akan bagus ya, apalagi ketika dihadapkan ke muka. Jadi seperti ini nih, kita bisa variasikan ya buat penyalaan dari flashnya. Jadi untuk settingan high itu perintah untuk menyalakan ya dari flashnya, dan low ini untuk mematikan dari flash ya. Dan fungsi delay ini ya rentang waktu ketika lampu ini menyala atau tidak. Baik, mungkin itu saja demonstrasi terkait face recognition dan juga flashnya ya. Di sini sudah bekerja dan berjalan dengan baik, tinggal diimplementasikan saja ke bidang yang lain, termasuk di bidang sistem informasi, untuk presensi dan lainnya. Selanjutnya adalah harapan kami ke depannya dari hasil proyek ini, yaitu kami harap kami lebih mengerti tentang pemrograman dan sistem logika, juga menambah wawasan di dunia IoT. Semoga pengalaman yang kami dapatkan dari proyek ini suatu hari dapat membantu dan berguna di lingkungan masyarakat pada saat kami menginjak dunia kerja nanti. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.